Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat cuan, sahabat trader, investor, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi saya, Adrian, di sore hari yang cerah ini, tepatnya tanggal 12 Mei 2023. Penutupan market close ya di hari Jumat, akhir pekan. Kita lihat IHSG kita ditutup merah ya, 2 hari berturut-turut. Tadi tepatnya ditutup di level berapa ini? Close di 6707 ya, 0,71% minus ya. Nah, ini pergerakan market kita ya seperti ini ya. Maaf teman-teman ya, beberapa pekan saya tidak aktif karena ada beberapa kesibukan juga kemarin-kemarin di bulan suci Ramadan. Dan sekarang saya baru bisa mengulas lagi ya, mereview lagi apa sih yang terjadi sehingga market kita seperti volatil seperti ini, naik turun seperti ini. Baik teman-teman, kita ketahui bahwa dalam beberapa hari yang lalu lagi marak beritanya terkait default anggaran dari pemerintah Amerika Serikat. Salah satu yang menyebabkan market kita seperti ini satu minggu downtrend terus ya, merah terus, anjlok terus ya, menjelang 1 Juni 2023 pagu anggaran dari pemerintahan Amerika Serikat itu bakal habis, sehingga menunggu respon daripada dewan mereka di sana ya, DPR-nya mereka, agar diberikan tambahan pagu utang untuk membiayai operasional pemerintahan di Amerika Serikat. Itu satu. Dan jika hal itu terjadi, maksud saya jika penambahan utang itu tidak dilaksanakan, itu akan berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Saya yakin bakal terjadi lagi ya tsunami-tsunami, goncangan-goncangan ekonomi yang tidak hanya terjadi di Amerika, tapi berdampak luas kepada hampir seluruh negara termasuk di Indonesia. Salah satu biasanya seperti itu adalah naiknya suku bunga yang begitu tinggi ya. Karena sekarang ini suku bunga The Fed yang 5,25% itu sudah menghantam perekonomian Amerika, yang menyebabkan cost of borrowing-nya tinggi sehingga ekonominya juga mulai terpuruk ya di sana. Kemudian ada lagi terkait anjloknya harga komoditas dunia, teman-teman. Itu dia yang juga menyebabkan IHSG kita anjlok seperti ini, tidak sumringah lagi seperti pertengahan tahun kemarin dan di awal tahun, dan juga berbagai isu termasuk kemungkinan The Fed akan mengakhiri kenaikan suku bunganya di akhir tahun ini ya teman-teman. Coba kita lihat pergerakan market hari ini. Beberapa saham andalan saya blue chip ya, ini Telkom turun dalam ya. Oh ya, salah satu saham yang saya recommended adalah saham Telkom ya. Ini teman-teman, kenapa saya recommended? Karena produknya yang resilient, tahan tangguh, sustainable ya. Jika harganya turun ke level 3.900, saya recommended untuk melakukan pembelian. Apalagi dalam waktu dekat mungkin Telkom akan membagikan dividen. Jadi kesempatan ini bisa diambil ya teman-teman, karena risikonya sudah sedikit risk of ininya sudah berkurang ya kalau level 3.900. Jadi kita bisa dapat harga murah plus kita dapat dividen ya teman-teman ya. Itu dia. Kemudian kalau coba kita cek saham-saham perbankan, BBRI masih gitu ya, masih kuat sih secara teknikal. BBCA juga lagi downtrend ya, tapi udah mulai tertahan. Bank Mandiri lagi downtrend juga nih, kalau dia turun ke 4.000 berapa ini, 4.900, bisa melakukan akumulasi perlahan ya di situ. Ya, jadi kalau Telkom tadi itu kalau udah turun bisa masuk karena margin of safety-nya udah lumayan ya, udah sedikit resikonya. Kalau sudah di level-level 39-an ya, 39, 38, bisa dilakukan pembelian untuk mengantisipasi pembagian dividen.
Kemudian coba kita cek secara fundamental, teman-teman semua, kita cek dulu ya berita-berita ekonomi. Uh, ya ini tadi ya yang saya sampaikan, crude oil juga sudah terus menurun ya. Di awal tahun kemarin itu 120 US per barrel, sekarang sudah 70. Ini dampak akibat daripada perekonomian China ya, yang sampai saat ini juga masih terus berusaha untuk bangkit di tengah dimana kondisi COVID-nya sudah mulai bisa teratasi, namun perekonomiannya justru kemarin dengan datanya yang keluar itu pertumbuhannya masih minus ya, atau masih rendah, sehingga masih terjadi deflasi. Meskipun secara tahunan GDP Cina itu sudah mulai sedikit menanjak 4,5 dibanding periode sebelumnya. Padahal beberapa tahun yang lalu kita ketahui bahwa GDP Cina ini pernah di 9%, 7% kurang lebih ya, sekarang terpuruk seperti itu. Ya, tapi itulah dampak daripada COVID-19 ya teman-teman. Nah, coba kita cek call ya batu bara. Batu bara ini sahamnya untuk sementara kita hindari dulu karena harga batu bara dunia juga sedang turun-turunnya ya, anjlok. Kita lihat di sini ya teman-teman, sempat menyentuh 450 US di bulan September 2022 dan hari ini turun di 163%, sudah cukup besar ya penurunannya. Kita harap secara teknikal, coba saya cek dulu ini supportnya di mana ya. Oke, kita time frame 5 tahun. Oh iya, supportnya ada di sekitar 150 US per ton ya teman-teman. Semoga tidak break lagi. Kalau break lagi bakal turun lagi ke 100-an ya, atau 60-an. Ke 50-60 ya. Nah, ini akan berdampak kepada pendapatan saham-saham perusahaan sektor batubara. Kita tahu tahun kemarin saham batubara kita pada melambung semua, Adaro ya dan lain sebagainya. Disebabkan karena windfall permintaan dari luar negeri, Eropa khususnya, India, dan juga yang berdampak kepada pendapatan negara di dalam hal pajak ekspor ya teman-teman. Nah, kalau ini turun berarti nggak bagus juga nih buat APBN kita ya, pendapatan negara kita ya, karena pajak ekspornya juga pasti akan turun. Begitu pula eksportir batubara juga akan mengalami penurunan pendapatan ya, seperti itu Bu. Nah, kita sangkut pautkan juga dengan natural gas ya, biang utamanya batubara yang naik yang kita lihat. Nah, ini dia di tahun kemarin juga ya, September Agustus sempat menyentuh 9, hampir 10 dolar per MBTU. Sekarang sisa 2 dolar. Nah teman-teman, padahal waktu awal perang itu sempat naik harganya tinggi sekali ya, karena kita tahu bahwa Rusia memblokir ya ekspornya ke negara-negara tetangga di Eropa sebagai aksi balasan daripada boykot ekonomi dari Amerika dan kawan-kawan. Nah, ketika harga itu terjadi, sehingga banyak permintaan ya, perusahaan perusahaan Eropa mengalihkan energinya, bahan bakar energinya itu ke batu bara, sehingga menyebabkan yang tadi saya sampaikan, harga batu bara naik. Tapi seiring waktu berjalan, Amerika yang kita tahu sebagai juga produsen batu bara, gas, dan minyak mentah dunia itu sudah mulai melakukan ekspor ke negara-negara Eropa ya, sehingga tidak heran saat ini harga gas dunia dan juga batu bara sudah sangat turun kembali normal ya, bahkan anjlok dalam, karena Amerika tidak henti-hentinya mengirim pasokan ekspor memenuhi pasokan-pasokan yang ada di Eropa sana ya. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di sana itu, di Eropa sana itu udah banyak tuh menimbun gas alam ya dan batu bara, sehingga harganya turun seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan harga komoditas dunia turun, yang itu kurang baik untuk produsen ya, perusahaan batu bara kita, dan juga tentu tidak baik untuk pemerintahan karena pajak ekspornya berkurang. Padahal kita tahu pendapatan negara banyak ditopang dari pajak ekspor ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita cek untuk data Amerika Serikat, kita lihat kemarin ya, ini terkait dengan rencana ya, wacana
banyaknya berita yang menyatakan bahwa kemungkinan di akhir tahun ini The Fed akan tidak menaikkan lagi suku bunganya, bahkan cenderung menurunkan suku bunganya ya. Hal itu disebabkan ini teman-teman, inflasi Amerika yang terus turun nih 4,9 ya. Kita lihat dari awal ya, dari tahun kemarin itu sempat 9,1%, tertinggi dalam 40 tahun, 4 dekade ya. Terus menurun 6% ya, dari 7, 6, 5, yang terakhir kemarin beberapa hari yang lalu itu hanya 4,9. Nah ini jadi saya rasa apa yang dilakukan pengetatan moneter oleh The Fed itu berhasil ya menurunkan tingkat inflasi. Nah, dan data-data lain juga kita lihat non-farm payroll ya, ini dia untuk pendapatan masyarakat di Amerika yang bukan pertanian itu sayangnya meningkat 253. Di sini datanya. Apa artinya? Ini terjadi kemungkinan banyaknya bertambahnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Hal ini wajar karena kita tahu bahwa suku bunga di Amerika ya, interest rate-nya itu 5,25. Ini menyebabkan cost of borrowing ya, untuk pinjam uang di bank kredit itu mahal, sehingga mungkin para pebisnis atau pelaku usaha di sana untuk sementara menutup usahanya atau membatasi rekrutmen karyawan, sehingga banyak yang mengajukan klaim gitu ya, klaim pengangguran ya, ada di data labor ya. Kemudian kita cek retail sales juga minus 0,6 ya. Ini udah dua periode ya. Udah 2 kuartal turun terus. Ini artinya sales retail di Amerika juga masih lemah ya. Belanja retailnya juga masih melemah. Kemudian dari sisi pekerjaan labor kita cek ini tadi 253 non-farm payroll ya masih tinggi. Kemudian initial job claims ya, yang kemarin juga datanya baru keluar 264, ini meningkat juga ya, yang banyak klaim pengangguran yang tadi saya maksudkan akibat daripada mulai melemahnya ekonomi di sana ya. Khususnya disumbangkan dari itu tadi cost of borrowing di perbankan Amerika. Kita lihat ya, teman-teman, job vacancy-nya juga turun ya, yang membutuhkan pekerjaan di Amerika turun untuk perusahaan-perusahaan. Nah itu dia faktor-faktor fundamental makroekonomi terkait pelemahan marketnya ISG ya, tentu otomatis berdampak juga dari market luar Dow Jones. Nah ini tadi yang menyebabkan kenapa harga saham kita, indeks kita tertekan ya. Faktor yang pertama adalah 1 Juni ini ya, batas waktu limit default anggaran pemerintah. Jika ini terjadi, semua kemungkinan besar pasar saham bakal berdampak cukup parah. Tapi sesuai dengan pengalaman beberapa tahun yang lalu, di saat last minute biasanya Dewan Amerika ya, DPR-nya itu menyetujui pagu anggaran hutang pemerintah Serikat ya. Itu dia. Kemudian yang memperparah lagi, menambah turunnya itu adalah harga komoditas yang turun, saham-saham komoditas juga turun ya. Itu dia. Dan salah satu indikator yang cukup membantu juga salah satu yaitu rencana penurunan suku bunga di akhir tahun mungkin ya. Itu tentu akan berdampak positif bagi rupiah ya, karena kita tahu ketika Amerika menurunkan suku bunga, otomatis kurs dolar juga akan melemah, dan itu sangat membantu pemerintah kita terkait barang impor ya dari luar, tidak mahal lagi, tidak begitu mahal. Selain penurunan suku bunga juga ditambah lagi dengan kesepakatan beberapa negara ya teman-teman, termasuk BRICS, India, Brasil, Cina, bahkan Arab Saudi sudah gabung juga untuk menerapkan rencana local currency transaction (LCT) ya. Jadi untuk transaksi ekspor impor antar negara itu nantinya beberapa negara menggunakan mata uang negara masing-masing, jadi tidak menggunakan US dollar lagi. Nah ini semakin memperparah posisi kedudukan dolar Amerika Serikat teman-teman. Kita bisa pantau ya dolar indeks ya, gimana posisi dolar.
Coba kita lihat time horizonnya, coba. Nah ini dia, coba dalam 6 bulan. Ini teman ya, turun ya dari 114 turun sampai 100 levelnya ya di sini ya. Ini dolar semakin melemah ya. Ada dua penyebabnya. Pertama yaitu kemungkinan besar The Fed tidak menaikkan lagi suku bunga atau bahkan menurunkan di akhir tahun. Dan juga yang kedua adalah isu yang tadi penerapan local currency settlement ya, yang semakin memperburuk posisi dolar. Kemudian kita cek lagi obligasi dunia Amerika khususnya untuk mengetahui arah ekonomi jangka pendek ya. Kita coba cek dulu Amerika ya. Amerika oke, oh ini dia ya, Amerika Serikat. Yield imbal hasilnya ya yang 2 tahun 3,9 ya. 2 tahun 3,4 ini sudah menguat semua teman-teman. Yang 2 tahun ini pernah menyentuh level biasanya bertengger di 4,6, 4,8, tertinggi malah tembus ke 5. Sekarang sudah turun di posisi 4. Ini artinya apa? Yieldnya semakin rendah, artinya harganya sudah mulai naik. Nah ini selaras dengan rencana penurunan suku bunga. Kita tahu teorinya ketika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Ketika suku bunga turun, harga obligasi naik dan yieldnya akan menurun ya, seperti teman-teman. Dan 10 tahun pun seperti ini, yieldnya semakin rendah, harganya semakin naik. Kita berharap indikator ini boleh menjadi indikator cadangan ya, bisa apa artinya kita bisa melihat arah pergerakan ekonomi Amerika Serikat dan dunia dalam waktu dekat ya. Semoga apa namanya suku bunga Amerika bisa turun ya, yang ditandai pasti dengan kenaikan harga obligasi. Jika itu terjadi berarti ekonomi sudah sedikit mulai pulih. Saya tidak katakan pulih, tapi sedikit mulai bangkit. Dan semoga apa namanya risk asset kembali pulih lagi ya. Risk asset itu seperti saham ya, cryptocurrency. Biasanya kalau ekonomi pulih itu suku bunga rendah, tapi harga saham mulai naik dan juga harga obligasi yang sudah mulai naik juga ya teman-teman. Itu saja mungkin dari saya sore hari ini. Kenapa indeks kita terus turun dalam sepekan ini? Tadi disebabkan oleh antisipasi terjadinya default ya, default anggaran Amerika Serikat dan juga penurunan apa namanya harga komoditas. Tapi don't worry, karena dibalik semua itu, dibalik awan yang gelap ada potensi. Salah satunya tadi saya recommended saham Telkom. Mox-nya sudah rendah ya, margin absorption-nya kalau di level 39 atau 38 boleh lakukan pembelian untuk mendapatkan dividen juga. Baik teman-teman, selamat sore, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.